Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Miss Syahnas di materi statistika, tapi di part kedua. Telah Miss Syahnas sampaikan di part pertama bahwa pengukuran data statistika ada dua macam. Ada namanya ukuran penyebaran data, ada namanya ukuran pemusatan data. Baiklah, kita langsung saja langsung ke perhitungannya. Pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 macam, yaitu min, median, dan modus. Min adalah nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Contoh permasalahannya, di bawah ini adalah nilai matematika 10 orang siswa. Nilai 90, ada nilainya 75, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mencari min atau nilai rata-rata? Cara mencari nilai rata-rata atau min adalah dengan menjumlahkan semua data yang ada, kemudian dibagi dengan banyak data. Jadi kita tambahkan semua data dari awal sampai akhir, dapatlah 670, dibagi dengan banyak datanya ada 10, didapatkan nilainya 67. Mudah bukan? Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah. Langkah pertama untuk mencari median adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan nilai 35, 40, 50 sampai nilai terbesar yaitu 90. Kemudian kita coret-coret nih ya. Ya, cara mudahnya untuk menentukan nilai tengah, kita coret ini enggak lagi ya dari ujung ke ujung ya nak ya. Nih, didapatkan nilai tengah 2 angka. Ya, 75 ditambah 75 dibagi 2. Cara mencari mediannya, mohon maaf itu bukan modus ya, median. Didapatkanlah nilai juga 75. Ini kalau didapatkan tengah-tengah nilai ini 2 angka, cara mencari median ditambahkan kemudian dibagi 2 ya nak ya. Kalau misalnya punya soal nih, misalnya 10, 12, 15, 18, 20. Mediannya yang berapa? Coret-coret, coret-coret. Oh, pas cuma 1. Inilah berarti mediannya. Nggak perlu ditambah dan dibagi. Ya. Yang terakhir modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat angka berapa yang paling banyak muncul. Oh, angka 75 ada 3. Oh, 90 ada 2. Yang lainnya 1 semua nih. Oh, berarti modusnya adalah 75. Jika kondisinya nilai 75 misalnya ada 3, nilai 90 ada 3. Jadi mediannya berapa Miss? Mediannya berarti 75 dan 90. Begitu ya nak ya. Oke. Ini bagaimana kalau data kelompok? Nih data kelompok ya. Misalnya ada tabel nih. Tabel berat badan siswa kelas 8A. Berat misalnya 40. Ini ada yang pertama ini, kolom pertama ini, barisan pertama. Ini barisan berat badan 40 kilo, 45 kilo, dan seterusnya. Barisan kedua, ini namanya frekuensi ya. Nah, frekuensi itu artinya banyak datanya atau banyak orang yang beratnya segitu. Kalau kita baca gini, 40 orang berat ada 5 orang. 40 kilo, mohon maaf, 40 kilo ada 5 orang. 45 kilo ada 2 orang dan seterusnya. Nih, bagaimana cara kita mencari min? Nih, kalau kita mencari min, kita tambahkan lagi baris ketiga. Nih. Berat dikali frekuensi, kita kaliin. 40 dikali 5, 45 dikali 2, 50 dikali 3, 55 dikali 3, dan seterusnya. Kemudian kita totalkan. Berat dikali frekuensi kita tambahkan, dapatlah 1040. Frekuensinya kita tambahkan juga 20. Nah, minnya itu adalah 1040 dibagi 20, didapatkanlah 52 kg. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 8A itu 52 kg. Modusnya, nih, modus adalah data yang sering muncul. Nah, kita lihat aja frekuensi yang paling besar itu angka berapa nih? Angka 5. Oh, berarti modusnya itu 40. Seperti itu ya nak.
Median. Nih median secara manual ya nak ya. Nih median secara manual. Kita urutkan seperti data tunggal ya. Misalnya saya ajarkan yang paling mudah. 40 ada 5, 40, 40, 40, 40, 40. 45 ada 2, 45, 45 dan seterusnya ditulis sampai 65 ada 3. Kemudian kali coret dari ujung ke ujung kata misalnya tadi. Coret, coret. Didapatkanlah tengah-tengahnya 50 dan 55. Berarti 50 ditambah 55 dibagi 2. Dapatkanlah 52,5 kilo. Nah, itu sudah 2 contoh data tunggal dan data kelompok. Misalnya saya harapkan kalian mengerti ya nak ya. Yang terakhir tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ada 4 macam. Ada namanya jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Ini sama seperti soal yang sebelumnya, data nilai matematika tapi 11 orang. Ya, ada 11 orang. Jangkauan. Jangkauan nama lainnya rentang. Ya, rentang bisa juga disebut rentang ya, nak ya, rentang. Nih, rentang itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Rumusnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertingginya lihat di angka di atas 90. Nilai terendahnya 35. Artinya 90 dikurang 35 didapatkanlah rentang atau jangkauan 55 kilo. Kuartil. Nah, kuartil ada 3 macam. Ada kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau Q2, dan terakhir kuartil atas atau Q3. Cara mencari kuartil sama seperti mencari median. Jadi kita urutkan dulu data dari terkecil sampai terbesar angkanya ya. Nah, ya harus diurutkan terlebih dahulu sama seperti mencari median. Kemudian kita cari dulu nilai tengah dulu ya. Kita cari Q2 dulu. Coret, coret, kata misalnya tadi ya. Coret kiri kanan, pas 1 angka. Oh, berarti inilah Q2 75. Ya. Jadi Q2 dulu yang kita dapatkan dari kuartil, baru mencari Q1 dan Q3. Bagaimana cara mencari Q1? Ini udah dapat Q2 ya. Artinya kita cari dulu seperti ini. Tunggu. Nih kita cari di sini yang tengah yang mana? Coret, 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 coret. Oh, tengahnya 40. Nyari Q3 juga sama. Ini kita cari di sini. Coret, 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 coret. Oh, di tengahnya 80. Ya, jadi Q1-nya 40, Q2-nya 75 dan Q3-nya adalah 80. Ya, seperti itu. Selanjutnya jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3 tadi 80, Q1 tadi 40, didapatkanlah 40 kg. Yang terakhir simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya setengah dari jangkauan interkuartil, setengah dari Q3 dikurang Q1. Jadi setengah dari yang Q3 kurang Q1 tadi 40. Coret-coret didapatkanlah 20 kilo. Wow. Sangat mudah sekali ya nak ya pelajarannya nak ya. Miss Hanas berharap kalian mengerti apa yang Miss Hanas jelaskan. Nah, ini bisa kalian coba-coba menyelesaikan nih. Coba tentukan min, median, modus, jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari data-data di bawah ini. Ya, kalau kalian memiliki waktu bisa dioret-oret, ya bisa dicari-cari untuk memudahkan otak kalian tuh lengket gitu ya nak ya. Oke, Miss Hanas rasa itu saja penjelasan dari Miss Hanas ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Silahkan like, comment, and subscribe ya akun YouTube Miss Hanas. Miss Hanas ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.